Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Tajabuana akan mempresentasikan rencana penyusunan RDTR kawasan wisata Sangkan Hurib dan Linggarjati. Untuk profil perusahaan akan dijelaskan oleh Wanda Yolanda. PT Tajabuana didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 99 yang bertempat di Jalan Asia Afrika nomor 133, Kota Bandung. PT Tajabuana ini memiliki arti yang berasal dari kosakata bahasa Indonesia. Taja artinya menata atau merancang, buana artinya ruang atau bumi, yang berarti PT Tajabuana adalah merancang ruang atau bumi. Lingkup pelayanan jasa konsultasi perusahaan kami adalah planologi, hukum, arsitektur interior, teknik lingkungan, dan geodesi. Susunan pengurus di perusahaan kami yaitu yang teratas ada komisaris 1, komisaris 2, komisaris 3, yang di bawahnya terdapat direktur, tim leader, tenaga ahli, dan tenaga pendukung. Kemudian untuk metodologi yang pertama itu ada pendekatan. Terdapat 6 metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun RDTR kawasan wisata Sangkan Hurib dan Linggarjati di Kecamatan Cilimus ini, yaitu pertama metode pendekatan pada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana. Kemudian ada pendekatan kebijakan untuk melihat kebijakan-kebijakan yang terkait. Kemudian ada pendekatan teknis untuk pemetaan dan interpretasi penutupan lahan dan vegetasi. Kemudian ada pendekatan survei itu untuk mengumpulkan data dan survei lapangan. Kemudian ada pendekatan lingkungan itu untuk melihat dan menganalisis kondisi fisik sehingga dapat menyusun pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada persiapan dasar, persiapan teknik survei, kemudian ada survei. Nah di sini untuk teknik survei sendiri dibagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Untuk primernya sendiri itu ada observasi lapangan, wawancara kuesioner, dokumentasi, dan FGD atau forum group discussion. Di sini FGD dipakai karena dapat mempermudah menyelesaikan permasalahan melalui diskusi kelompok agar lebih spesifik penyelesaiannya. Kemudian untuk survei sekundernya sendiri itu ada survei instansional, kemudian ada studi literatur. Kemudian untuk analisis yang pertama yaitu analisis ruang, dibagi menjadi analisis fisik dan analisis intensitas pemanfaatan ruang. Analisis fisik ini dibagi menjadi analisis daya dukung lahan, analisis kesesuaian lahan, analisis daya tampung ruang, dan analisis kependudukan yang nantinya akan digunakan dalam analisis daya tampung dan analisis penggunaan intensitas pemanfaatan ruang. Kemudian di analisis intensitas pemanfaatan ruang itu ada intensitas penggunaan lahan, analisis penentuan KDB, analisis ketinggian bangunan atau KLB, kemudian ada juga analisis perpetakan bangunan dan analisis garis sempadan. Selanjutnya ada analisis mengenai kebutuhan sarana dan prasarana. Itu untuk sarananya sendiri ada kebutuhan sarana dalam pemerintahan umum, kemudian pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, serta RTH. Untuk prasarananya sendiri itu ada jaringan jalan, drainase, persampahan, kemudian air bersih, air limbah, jaringan transportasi lokal, listrik, dan juga telekomunikasi. Selanjutnya ada struktur sarana dan prasarana wilayah. Yang dimana ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada penentuan pusat pertemuan pelayanan dan juga analisis kapasitas pelayanan. Nah, analisis penentuan pusat pertemuan itu jadi kawasannya diambil sebagai contoh dari pusat pertemuan ataupun pelayanan yang setidaknya mempunyai kelengkapan fasilitas yang tinggi, tempat pengelompokan penduduk, dilalui oleh jaringan-jaringan utama, dan juga sebagai fungsi pemerintahan. Kalau untuk analisis kapasitas pelayanan itu terbagi menjadi 2, ada tingkat pelayanan fasilitas dan juga kebutuhan perumahannya. Yang dimana tingkat pelayanan fasilitas itu kemampuan suatu jenis fasilitasnya di dalamnya melayani kebutuhan penduduk dan juga pendatang yang akan berkunjung. Apabila kebutuhan perumahan itu memakai perbandingan antara perumahan kafling besar, sedang, dan juga kecil. Selanjutnya ada analisis skala pelayanan fasilitas yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu kegiatan fungsi primer, ada perdagangan, pasar, industri, terminal. Yang kedua ada kegiatan fungsi sekunder, ada pemerintahan, pendidikan, peribadatan, perdagangan, kesehatan, dan juga rekreasi. Dan yang ketiga ada kegiatan fungsi lokal, ada pendidikan dasar dan TK, peribadatan dan musola, pos kesehatan, warung dan toko, dan juga ruang terbuka dan taman. Selanjutnya usulan biaya bagian A yaitu biaya langsung personil, yaitu untuk bidang keahlian ahli perencanaan wilayah dan kota, tim leader, jumlah personilnya 1. Total biayanya yaitu Rp144.800.000 untuk waktu penugasan 5 bulan. Lalu untuk ahli ekonomi jumlah personilnya 1, waktu penugasan 1 bulan,
total biayanya 25,7 juta rupiah. Lalu untuk ahli lingkungan, total jumlah personilnya 1, waktu penugasan 1 bulan, total biaya 25,7 juta rupiah. Lalu ahli JS, jumlah personilnya 1, waktu penugasan 1 bulan, total biayanya yaitu 17,7 juta rupiah. Lalu ahli hukum, jumlah personilnya 1, waktu penugasannya juga 1 bulan, dengan total biaya 17,710 juta rupiah. Lalu untuk total biaya untuk seluruh bidang keahlian yaitu 230,833 juta rupiah. Lalu selanjutnya untuk bidang keahlian ahli perencanaan wilayah dan kota, jumlah personilnya 1, waktu penugasannya 3 bulan, yaitu total biayanya 32,6 juta rupiah. Lalu untuk administrator, jumlah personilnya 1, penugasannya 2 bulan, total biayanya 16,5 juta rupiah. Lalu operator komputer, jumlah personilnya 1, waktu penugasannya 1 bulan, dengan total biaya 5,152 juta rupiah. Lalu surveyor, jumlah personilnya 3, waktu penugasannya 2 bulan, dengan total biaya 27,168 juta rupiah. Lalu drafter JS, jumlah personilnya 3, waktu penugasannya 1 bulan, dengan total biaya 27,168 juta rupiah. Lalu untuk total dari bidang keahlian semuanya tadi yaitu 132,861 juta rupiah. Lalu usulan biaya untuk biaya langsung non personil seperti transportasi, waktu penugasannya 5 bulan, untuk 4.399.000 rupiah per bulan dikali 5 untuk 2 kendaraan yaitu 43,989 juta rupiah totalnya. Lalu untuk konsumsi makan minum plus snack 3 surveyor dikali 60 dan 5 tenaga ahli dikali 90 dengan rincian 40.000 per hari, total biayanya adalah 10 juta rupiah. Lalu untuk biaya penginapan selama 5 bulan per bulannya 4 juta dikali 5 bulan yaitu 20 juta rupiah. Lalu untuk total 73,989 juta rupiah. Lalu biaya survei untuk peralatan buku catatan dan lain-lain, biaya logistik, lalu biaya pertemuan, total biaya dari keseluruhan tadi yaitu 7.100.000 rupiah. Ya, untuk biaya langsung non personil lainnya itu ada biaya FGD yang terdiri dari 3 pertemuan, yaitu ada biaya presentasi laporan pendahuluan, biaya presentasi laporan antara, dan biaya presentasi laporan akhir, memakan biaya secara keseluruhan yaitu 11.195.000. Kemudian kita juga membutuhkan biaya komunikasi untuk pulsa, jasa fax, dan jasa internet yaitu sebesar 3.074.000. Dan biaya laporan yang terdiri dari alat-alat tulis, kemudian laporan pendahuluan, laporan fakta dan analisa, laporan draft akhir RDTR, laporan konsultasi publik, laporan akhir RDTR, dan lain-lainnya itu memakan biaya sebesar 3.260.000. Untuk biaya pajak yang harus kita bayar, PPN sebesar 10% dari nilai pagu, yaitu sebesar 77.300.000. Kemudian biaya PPH 4% dari nilai pagu, itu sebesar 30.920.000, sehingga jika ditotalkan pembayaran pajak yang harus kita bayarkan yaitu sebesar 108.220.000. Kemudian untuk total biaya secara keseluruhan, baik biaya langsung personil maupun non personil, yaitu sebesar 570.532.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami PT Tajabuana untuk rencana penyusunan RDTR kawasan wisata Sangkan Urip dan Linggarjati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.